Ramadan, bulan yang dinanti-nanti sebagai bulan yang selalu memberikan kehangatan bagi siapa saja yang merindukannya. Di bulan inilah seringkali memunculkan banyak kegiatan di samping kegiatan keagamaan yang kemudian menjadi suatu tradisi di kalangan masyarakat, seperti halnya yang terjadi di masyarakat Desa Pangkalan 3. Desa ini berawal dari transmigrasi tahun 1983. Desa ini bernama Desa Pangkalan 3, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsinya Kalimantan Tengah. Kampung ini adalah kampung asli, Pak. Yaitu transmigrasi yang didatangkan dari orang-orang wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, ada dari DKI dan juga orang Sunda, Jawa Barat, termasuk warga asli sini, Pak, orang Melayu. Sebagian besar aktivitas masyarakat Desa Pangkalan 3 adalah bertani, mengelola lahan di pekarangan rumah maupun di lahan perkebunan adalah aktivitas keseharian yang tak bisa terlewatkan. Karena itu merupakan sumber mata pencaharian utama, bercocok tanam sayuran seperti halnya menanam bawang di lahan yang tidak jauh dari tempat tinggal, kemudian bercocok tanam jagung yang memang dikelola koperasi desa. Dan tidak ketinggalan adalah pembibitan sawit yang kemudian dijual untuk keperluan perkebunan sawit. Tahun 83 kita datang teran ke sini. Jadi kurang lebih sudah 47 tahun kita berada di Desa Pangkalan 3. Meskipun sudah menetap lama dan menjadi warga Desa Pangkalan 3, penduduk desa ini tidak serta-merta meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang asalnya, yaitu tradisi Jawa. Seperti halnya saat menjelang bulan Ramadan dan pada saat berlangsungnya bulan Ramadan. Ramadan itu adalah kewajiban kita selaku umat Islam karena puasa Ramadan itu adalah rukun bagi agama yang kami yakini, agama Islam. Maka itu menjadi kewajiban bagi kami masyarakat Pangkalan 3 yang khususnya beragama Muslim itu untuk melaksanakan dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan. Setiap menjelang Ramadan mulai tanggal 15 malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban sudah diawali di setiap masjid dan mushola mereka bersama-sama melaksanakan yang namanya malam pengagungan nisfu Sya'ban. Nah setelah itu berlanjut kegiatan itu, Pak. Ada keselamatan itu yang diundang itu secara pribadi seperti saya pribadi nggih. Tadi habis maghrib juga baru selamatan tempat perorangan sama acaranya syukuran ruahan atau arwahan menjelang Ramadan sambil menyambut datangnya bulan suci Ramadan karena ungkapan syukur intinya seperti itu. Kebiasaan masyarakat sini ketika awal Ramadan itu banyak sekali, Pak, yang dilakukan dan juga sudah menjadi tradisi dan rutinitas warga masyarakat kami. Yang pertama, sebelum Ramadan masyarakat kami melakukan kerja bakti di pemakaman. Kemudian setelah itu masyarakat kami melakukan syukuran atau bahasa orang Jawa itu megengan atau bisa juga disebut nyadranan di makam, di masjid-masjid. Setiap warga satu kakak itu membawa makanan, bahasanya ambeng, Pak. Ambeng yang mana ambeng itu ya di situ ada yang dari takir. Takir itu dia ada lauk pauknya, terus diselamati bersama, ditandukkan oleh Mbah Mudin desa. Supaya apa yang kita syukuri ke depannya bisa terkabul atau terijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyadran atau megengan merupakan salah satu sinkretisme yang ada di masyarakat Indonesia di mana hal ini terjadi perpaduan dua atau lebih aliran kepercayaan, agama, atau budaya yang berbeda menjadi satu sistem baru yang harmonis. Kegiatan nyadran atau megengan ini biasanya dilakukan pada minggu terakhir di bulan Syakban. Tujuannya yang pertama adalah untuk mempererat silaturahmi
untuk mempererat kegotong royongan, karena kami masyarakat yang majemuk. Jadi dari situlah akhirnya desa kami itu bisa menjadi masyarakatnya itu bersatu. Tidak ada membedakan ini, ras ini, suku ini, nggak ada sama sekali. Jadi insya Allah desa kami dengan ada kegiatan seperti ini, silaturahmi seperti ini, ada hal-hal seperti ini itu menambah rasa ukhuwah insaniah, ukhuwah kemanusiaan. Untuk megengan atau nyadran itu kegiatan sebagai nikmat atas syukur, puji atas nikmat yang diberikan Allah SWT, yaitu selamatan Pak, bawa ambeng, bawa tumpeng, dan tiap warga di situ membawa ambeng, tumpeng, kita selamatan bersama, kita makan juga di situ bersama. Jadi kayak tasakuran. Pada kesempatan ini pula, usai acara salamatan nyadran, para warga untuk menyempatkan diri ziarah di makam keluarga yang telah meninggal dengan menyampaikan doa-doa kepada ahli kubur agar segala amal baik bisa diterima dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Yang Maha Kuasa, terlebih lagi akan memasuki bulan Ramadan. Di samping itu juga ziarah kubur untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa hidup di dunia hanya sementara dan semuanya akan kembali kepada Yang Maha Khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyarakat kami setelah Ramadan, tentu di awal Ramadan itu puasa Pak. Nah, di dalam puasa pertama itu masyarakat kami biasanya melakukan buka bersama di musola atau masjid. Kemudian untuk anak-anak remaja melakukan tadarus setelah sholat taraweh. Bulan Ramadan adalah bulan untuk pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa pemilik alam raya ini. Salat taraweh salah satunya cara untuk hal itu. Dalam salat taraweh bisa kita ambil hikmah untuk semakin menambah ketakwaan kita kepada Yang Maha Kasih, menenangkan hati, melatih kesabaran dan kedisiplinan, serta menjalin silaturahmi antar jamaah. Suasana Ramadan semakin meriah kala ayat-ayat suci dilantunkan menjadi hiasan keindahan merdunya suara para pembaca Al-Quran. Demikian juga dengan anak-anak yang masih belajar, mereka membaca Iqra sebagai media berlatih membaca huruf Arab. Ramadan hadir membawa ketenangan dan ruang untuk belajar mendekat kepada Al-Quran. Huruf demi huruf diperkenalkan dengan kesabaran dan kasih sayang. Di mata mereka tersimpan harapan dan semangat Ramadan. Membaca Al-Quran bukan hanya melafalkan huruf, tetapi menanamkan nilai, adab, dan cinta kepada kebaikan sejak dini. Dari Ramadan inilah lahir generasi yang tumbuh bersama Al-Quran. Tadarusan mengaji Al-Quran bersama-sama. Biasanya waktunya dibatas sampai jam 22 atau jam 10 malam pakai pengeras. Kalau yang nggak pakai pengeras monggo mau sampai pagi disilahkan. Karena kita juga menghargai teman-teman kita yang mungkin agamanya lain, sehingga pengeras suara itu pun dibatasi waktunya. Dengan suara lembut dan penuh kesabaran, guru menuntun setiap bacaan, mengajarkan bahwa ilmu lahir dari ketekunan. Dari surau kecil dan masjid sederhana inilah tumbuh generasi yang menjaga iman dan meneruskan nilai kebaikan.
anak-anak itu saking bahagianya itu mempersiapkan, mereka sering nyari kayu bambu itu dipotong 1 meteran, nanti tengahnya itu dilubang, ya. Terus nanti dikasih lubang kecil di pangkalnya untuk sumbu, untuk membunyikan mercon, namanya mercon bambu. Untuk membuat mercon bambu di siang hari, meski terik matahari di bulan Ramadan sangat terasa panas, anak-anak tetap semangat mencari bambu, berbaris satu persatu berjalan bersama menuju tempat di mana pohon bambu tumbuh. Lokasi adanya pohon bambu memang di lokasi tertentu tidak semua masyarakat mempunyai lahan pohon bambu karena jarang sekali orang memiliki pohon bambu. Setelah mendapati keberadaan pohon bambu, mereka memilihnya dan menebangnya. Nanti kita menunggu di sini yang kecil, yang punya parang, mari ikut saya untuk memotong bambu. Oke? Siap? Ayo! Orang tua mengajarkan cara memilih bambu yang baik dengan sabar dan penuh makna. Remaja memotong bambu, orang tua mengawasi, anak-anak memberi semangat. Ilmu sederhana diturunkan agar tradisi tetap berjalan dengan aman. Tangan-tangan kecil ikut bekerja, membawa keceriaan di tengah alam. Kebersamaan membuat pekerjaan terasa ringan dan menyenangkan. Dengan semangat dan kebersamaan, mereka pulang membawa bahan dan kenangan. Bambu-bambu ini kelak menjadi cahaya dan suara, penanda Ramadan yang penuh berkah. Mercon bambu itu membuatnya itu bersama remaja dan juga karena sudah menjadi tradisi, beberapa tokoh masyarakat membuat mercon dari bambu itu dipotong lah kurang lebih 0,5 meter 1 meter, dilubangi, kemudian dari situ dibuat lubang untuk dijadikan sebagai sumbu untuk menyalakan. Nah, untuk bahan bakarnya air, Pak, itu sama dikasih karbit sedikit. Anak-anak belajar bukan sekadar membuat tradisi, namun merasakan hangatnya kebersamaan dan arti menunggu bulan suci dengan hati yang gembira. Didampingi orang tua, canda dan cerita mengalir menjadi kenangan yang kelak akan tumbuh bersama waktu. Inilah semangat Ramadan, sederhana, penuh keceriaan, dan terikat kuat oleh cinta keluarga serta tradisi yang terus hidup. Bambu dipotong, disiapkan, bukan sekadar bahan, tetapi bagian dari cerita yang diwariskan. Setelah sholat raweh, untuk anak-anak itu kadang membuat mainan, Pak, merconan dari bambu itu, untuk meramaikan nuansa atau meriahnya bulan suci Ramadan. Usai tarawih, malam Ramadan terasa lebih hidup di desa ini. Di ruang terbuka desa, kebersamaan kembali terjalin. Dari pembuatan sampai dengan memainkan mercon bambu merupakan satu permainan yang menumbuhkan daya kreatif, daya imajinasi, dan mendekatkan diri kepada alam. Suara mercon bambu menjadi penanda Ramadan sedang dirayakan dengan gembira. Keceriaan dijalani dengan kebersamaan dan saling menjaga. Beginilah Ramadan di desa, sederhana, penuh tawa, dan syarat kebersamaan. Di samping permainan mercon dari bambu juga ada namanya Pak, bahasanya membangunkan masyarakat kami menjelang makan sahur di tengah malam atau dini hari untuk keliling itu pakai kentongan, tong 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 tong, sahur sahur gitu, Pak, supaya sahurnya tidak ketinggalan.
Di saat sebagian besar desa masih terlelap, Ramadan menghadirkan sebuah panggilan penuh makna. Anak-anak desa bersiap membawa obor dan pentungan, penjaga tradisi yang telah hidup turun-temurun. Di desa Pangkalan Tiga, tradisi membangunkan sahur bukan sekadar kebiasaan, melainkan warisan kebersamaan yang terus menyala. Itu biasanya mulai jam 2:30 malam, dini hari itu mereka keliling itu membangunkan warga masyarakat yang mau melaksanakan ibadah puasa untuk masak mempersiapkan makan sahur tentunya. Jadi sambil keliling nabuhi kentongan itu sahur bapak ibu sahur waktunya sahur kan gitu. Dengan langkah kecil dan hati riang, mereka menyusuri setiap sudut desa. Bunyi sederhana itu menggema menjadi panggilan sahur yang dinanti. Dari balik rumah-rumah sederhana, warga terbangun dan tersenyum. Bukan hanya membangunkan sahur, tetapi juga menjaga tradisi, menyebarkan semangat Ramadan, dan menyalakan kebersamaan di tengah sunyi malam. Dari langkah-langkah kecil inilah nilai kebersamaan diwariskan dan Ramadan terus hidup dari generasi ke generasi. Keceriaan warga dalam menyambut bulan Ramadan bukan hanya sebatas itu saja. Keceriaan masih berlanjut pada minggu-minggu akhir pada bulan Ramadan, yaitu malam selikuran. Di malam ke-21 Ramadan, masyarakat kami menyambut sebuah malam yang penuh makna, malam selikuran. Malam ini semua bersatu, anak-anak, remaja, orang tua, hingga tokoh masyarakat. Cahaya obor dinyalakan menjadi simbol terang di malam yang istimewa. Rumah-rumah disinari obor sebagai tanda sukacita menyambut malam nuzulul Quran. Malam selikuran mengingatkan kami pada turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Disinilah nilai kebersamaan diwariskan dari generasi ke generasi. Doa dan salawat mengalun mengiringi langkah di malam penuh cahaya. Inilah malam selikuran di kampung kami, malam nuzulul Quran yang dirayakan dengan cahaya, kebersamaan, dan iman. Kalau untuk malam selikuran, masyarakat kami bersama tokoh masyarakat, anak remaja, anak-anak itu dalam malam selikuran Ramadan itu keliling Pak, membawa obor, dan di rumah-rumah itu diterangi dengan obor sebagai memeriahkan namanya malam selikuran Ramadan atau bahasanya umumnya disebut malam nuzulul Quran.
Di provinsi atau di Pulau Kalimantan, namanya kita asalnya dulu adalah orang Tran yang dari Jawa, pasti tidak akan meninggalkan adat kebiasaan yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita. Dan itu pun juga tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Karena apa? Karena agama Islam itu juga dikembangkan dulu melalui seni, melalui dakwah, melalui tradisi, sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Seperti itu.